Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Bernugrah dengan NIM 125140070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi CPU Scheduling, mata kuliah Sistem Operasi. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan beberapa algoritma pada penjadwalan CPU seperti FCFS, SJF, STCF, round robin, dan MLFQ. Studi kasus pada materi kali ini berupa 5 digit NIM terakhir saya sendiri yang akan menghasilkan data proses berupa real time dan burst time. Saya akan menjelaskan proses perhitungan, gancar, dan analisis logika. Pengertian CPU Scheduling. CPU Scheduling adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem operasi untuk menentukan proses mana yang akan dijalankan oleh CPU pada suatu waktu tertentu. Tujuan CPU Scheduling itu meningkatkan efisiensi CPU, meminimalkan waiting time, meminimalkan runtime, dan memberikan respon time yang cepat. Baik, selanjutnya ini dia adalah studi kasus dari 5 digit terakhir NIM saya, yaitu 40070. Di sini kita bisa mendefinisikan D1 sama dengan 4, D2 sama dengan 0, D3 sama dengan 0, D4 sama dengan 7, dan D5 sama dengan 0. Sehingga kita mendapatkan P1, 4 ditambah 1 sama dengan 5, P2, 0 ditambah 2 sama dengan 2, sampai ke P5, di 0 ditambah 2 sama dengan 2. Baik, selanjutnya ini adalah data proses yang dihasilkan di mana P1 memiliki burst 5, P2 memiliki burst 2, P3 burst 3, P4 burst 8, dan P5 burst 2. Baik, kita akan lanjut ke algoritma yang pertama, yaitu FCFS atau First Come First Served. FCFS ini adalah algoritma penjadwalan yang menjalankan proses berdasarkan urutan kedatangannya. FCFS ini merupakan algoritma CPU yang paling sederhana. Prinsipnya sama seperti ketika kita melakukan antrian di kasir ataupun di loket, di mana yang datang terlebih dahulu akan diproses terlebih dahulu juga. Algoritma FCFS ini tidak menggunakan preemption, yang artinya ketika sebuah proses sudah mendapatkan CPU, maka proses tersebut akan dijalankan sampai tuntas sebelum proses lain bisa dijalankan. Cara kerja FCFS ini sangat sederhana, di mana sistem operasi akan menyimpan semua proses ke dalam antrian berdasarkan arrival time, yaitu kedatangan suatu proses. Kemudian CPU akan menjalankan proses yang datang lebih dulu hingga selesai. Kemudian akan menjalankan proses berikutnya. Kemudian CPU akan mengambil proses pertama dan menjalankannya hingga selesai. Setelah proses pertama selesai, CPU akan mengambil proses berdasarkan antrian yang ada. Baik, selanjutnya kita akan melihat chart dari FCFS. Ini adalah chart dari FCFS. Dapat kita lihat pada P1, di mana P1 datang pada arrival ke 0 dan diproses hingga selesai, yaitu burst 5. Kemudian P2 yang diselesaikan dengan 2 burst 5 sampai 7, kemudian P3 memiliki burst 3, 7 sampai 10, dan lanjut sampai ke P5. Pada perhitungan runtime, di sini kita menggunakan rumus waktu selesai dikurang waktu tiba. Contohnya pada runtime P2, di mana P2 itu selesai pada detik 7, kemudian dikurangi waktu kedatangannya, yaitu 1, 7 dikurang 1 sama dengan 6. Contoh lainnya pada runtime P5. P5, proses P5 selesai pada detik 20, dikurangi waktu tibanya yaitu 6, di 20 dikurang 6 sama dengan 14. Di sini juga kita akan mencari average dari turnaround time atau rata-rata dari turnaround time. Setelah kita jumlahkan dari proses 1 sampai proses kelima, kita mendapatkan 48 dibagi 5. Itu sama dengan 9,6. Di respon times, kita menggunakan rumus waktu pertama proses dikurangi waktu tiba. Contohnya pada respon times P2. Waktu pertama proses P2 adalah di kita 5 dikurangi waktu tibanya 1, jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Contoh lainnya pada P4. P4 pertama kali diproses atau pertama kali direspon pada
P4, contoh lainnya pada P4. P4, waktu pertama kali diproses atau diresponnya yaitu pada detik ke-10. Dikurangi waktu tibanya yaitu 3. Jadi 10 dikurang 3 sama dengan 7. 10 dikurang 3 sama dengan 7. Dan ini juga kita mendapatkan rata-rata dari respon times. Baik, selanjutnya akan lanjut ke algoritma berikutnya yaitu JF, Shortest Job First. Shortest Job First memilih proses dengan burst time paling kecil terlebih dahulu, yang artinya CPU akan memprioritaskan proses yang waktu eksekusinya paling cepat selesai. Cara kerjanya, di saat CPU kosong, sistem operasi akan melihat semua proses yang sudah datang, kemudian memilih proses yang memiliki burst time paling kecil untuk dijalankan terlebih dahulu. Pada gancar shortest job first, di sini kita dapat melihat P1 yang datang di detik ke-0 akan proses selesai hingga ke-5. Kemudian akan melihat semua proses yang sudah datang. Di detik ke-5 ini, proses yang sudah datang adalah P2, P3, dan P4. Kemudian CPU memilih proses yang memiliki burst time paling sedikit atau paling kecil, sehingga P2 akan dijalankan karena memiliki burst time bernilai 2. Akan diselesaikan saat 5 sampai 7. Kemudian CPU akan naik lagi. Pada detik ke-7, proses apa saja yang sudah datang? Di detik ke-7 ini, proses yang sudah siap adalah P3, P4, dan P5. Karena P5 memiliki burst time kecil, yaitu bernilai 2 juga, maka P5 akan diproses terlebih dahulu. Setelah P5 selesai, baru P3 akan diproses yang memiliki burst time sama dengan 3. Jika P3 selesai, baru P4 yang bernilai burst time sama dengan 8 sangat besar akan diproses terakhir. Di sini juga runtime-nya sama seperti FCFS, kita akan mendapatkan nilai seperti ini. Akan menjumlahkannya, kemudian mendapatkan rata-rata yaitu 8,2. Begitu juga dengan respon times-nya. Kita beri contoh di respon times P3, proses ketiga. Di mana waktu pertama kali diproses P3 itu adalah di detik 9, kemudian kurangi dengan waktu tibanya 2, 9 dikurang 2 sama dengan 7. Jika semua proses sudah kita hitung responsnya, kemudian kita akan mencari rata-rata dari respon times. Kita jumlahkan, kita akan mendapatkan hasil 21 dibagi 5 sama dengan 4,2. Baik, kita akan lanjut ke algoritma berikutnya yaitu STCF atau Shortest Complement First. STCF merupakan versi preemptif dari STF. CPU selalu menjalankan proses dengan remaining time paling kecil. Jika ada proses baru yang lebih pendek, maka CPU akan berpindah. Cara kerjanya, jika saat sebuah proses sedang berjalan lalu datang proses baru yang memiliki burst time lebih kecil, maka proses yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Dan CPU akan berpindah ke proses yang lebih pendek. Baik, kita akan melihat gancar hasil dari STCF melalui studi kasus 5 digit tim terakhir saya. Di sini kita dapat melihat P1 yang kedatangannya di variable 0 akan diproses sebanyak satu waktu karena pada saat P1 diproses, ternyata P2 datang di detik pertama. Jadi, CPU akan membandingkan di antara P1 dan P2 mana yang memiliki burst time paling sedikit. Dan ternyata P2 memiliki burst time yang lebih sedikit, yaitu sama dengan 2. Jadi CPU otomatis akan memproses P2 sampai selesai. Sini P2 akan lulus dari waktu pertama, detik pertama sampai ketiga. Kemudian CPU akan kembali memproses, CPU akan kembali mengecek mana burst time paling kecil antara P3 dan P1. Ternyata P3 memiliki burst time sama dengan 3 dan P1 memiliki burst time sama dengan 4 sisa dari setnya. Jadi otomatis CPU akan menjalankan proses P3 sampai selesai, itu 3 sampai ke 6. Dan kemudian CPU akan kembali mengecek. Di detik ke 6, antrian yang sudah tersedia ada P1, P4, dan P5.
CPU akan kembali mengecek proses yang memiliki burst time paling sedikit. Dan ternyata P5 memiliki burst time paling sedikit, yaitu sampai dengan 2. Jadi P5 akan diproses. Tapi, kenapa sih P5 itu diproses sesudah P3? Padahal kan P5 itu memiliki burst 2, dan P3 memiliki burst 3. Penjelasannya itu sangat singkat, karena di detik ketiga, P5 belum sempat datang karena P5 itu datang di arrival ke-5. Di arrival ketiga, yang sudah tersedia itu hanya P3. Jadi P3 otomatis akan diproses. Oke, lanjut. Kemudian, jika P5 sudah diproses, CPU akan kembali mengecek kondisi mana burst time paling kecil di antara P1 dan P4. Ternyata P1 memiliki burst time paling sedikit, yaitu sama dengan 4 sisa dari yang pertama tadi. Yang kemudian akan diproses sampai ke 12, kemudian P4 akan diselesaikan. Dan juga kita akan melihat rantainya. Contoh rantai yang akan saya ambil adalah pada proses P3. P3 memiliki waktu selesai sama dengan 6, kemudian dikurangi waktu tibanya sama dengan 2. Jadi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Contoh lainnya pada P5, P5 itu diproses, selesai di detik ke-8 dan dikurangi waktu kedatangannya yaitu 6. Jadi 8 pertama sama dengan 2. Setelah rantai dari semua proses ditemukan, kita mendapatkan 37 dibagi 5 sama dengan 7,4. Baik pada respon times, waktu pertama proses dikurangi waktu tiba. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Kita ambil contoh pada proses P2. Di proses P2, waktu pertama kali proses P2 yaitu pada detik pertama dikurangi waktu tibanya arrival time-nya dengan 1. Jadi 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Kemudian di contoh lain di respon times P4 direspon pertama kali pada detik ke-12. Kemudian dikurangi arrival time yaitu 3, dari 12 dikurangi sama dengan 9. Jika semua proses ini sudah dicari respon time secara dijumlahkan, kita akan mendapatkan 10 dibagi 5, yaitu sama dengan 2. Selanjutnya kita akan lanjut ke algoritma berikutnya, yaitu round robin yang memiliki kuantum sama dengan 3. Round robin memberikan jatah waktu CPU yang sama untuk setiap proses. Kuantumnya sama dengan 3. Jika proses belum selesai, maka akan balik 2. Baik, kita akan melihat chartnya. Chart round robin dari tadi kasus 5 digitnya yang tercopot. Sini kita bisa melihat bahwa CPU ini adil ya, bisa kita lihat adil karena prosesnya 333. Kenapa bisa? Karena P2 cuma memiliki proses burst time yaitu sama dengan 2. 1 dikurangi 3, maka P1 akan terus 2. Akan lanjut ke antrian lagi. Akan masuk ke dalam antrian lagi. P2 akan diproses sampai P5 dan selesai. Kemudian P3 akan diproses sama 3 waktu sampai P8. Habis P4 juga akan diproses selama 3, 8 sampai 11. Maka sisanya P4 itu sama dengan 8 dikurang 3 itu sama dengan 5, dan P4 itu sisa 5 akan dikembalikan ke sini. Kemudian kenapa ini P1 dulu baru P5? Karena pada saat P1 masuk ke dalam antrian ini, P5 belum datang jadi ketiga, jadi P1 akan ke depan, paling depan. Satu akan proses lagi bersama 2 proses dengan sisa yang tadi. Kemudian P5 akan diproses juga selama 2 waktu karena P5 memiliki burst 2. Dan selanjutnya P4 diproses selama 3, lalu sisa 2 baru diselesaikan. Seperti itu ya. Tantangan juga adalah P1 yaitu memiliki waktu selesai di 13 dikurangi arrival time 0 jadi sama dengan 13. P2 selesai di 5
arrival timer 1 dikurang sama dengan 4, P3 terjadi 8, dikurangi arrival timer 2 sama dengan 6, P4 terjadi 20, dikurangi arrival timer 3 sama dengan 17, dan P5 jadi 15 dikurangi arrival timer 6 jadi 9. Semuanya dijumlahkan kemudian dibagi 5, kita akan mendapatkan hasil rata-rata dari sistem arrival timer adalah 9,8. Kemudian respon times, waktu proses dikurangi waktu tiba. Di sini kita melihat bahwa P3, contohnya P3 yang diproses pertama kali diproses pada 5 dikurangi arrival timer 2 sama dengan 3. Contoh lain yang di P5, pertama kali diproses dia adalah di 13 dikurangi arrival dia 6 sama dengan 7. Jika semuanya sudah dicari, kemudian dijumlahkan dibagi 5, kita akan menghasilkan hasil rata-rata dari respon times ini adalah 3/4. Selanjutnya, kita akan masuk ke algoritma yang terakhir, yaitu MLFQ. MLFQ atau Multi-Level Feedback Queue adalah algoritma penjadwalan CPU yang akan beberapa antrian dengan tingkat prioritas berbeda. Proses baru akan masuk ke antrian dengan prioritas tertinggi jika proses menggunakan seluruh kuantum tanpa selesai. Maka proses tersebut akan diturunkan ke antrian dengan prioritas lebih rendah. Aturan eksekusinya itu sebagai berikut. Proses baru masuk di 1. Jika proses menghabiskan kuantum dan belum selesai akan diturunkan. Baik, kita akan langsung masuk saja ke visualisasi prosesnya. Seperti ini ya, visualisasi prosesnya. Memiliki time kuantum 2, Q2 time kuantum 4, dan Q3 CFS atau kuantum 6. Baik, kita akan langsung aja masuk ke alur eksekusinya. Di sini, pada time 0, proses yang masuk adalah P1 yang akan dijalankan. Kemudian, P1 yang memiliki burst time sama dengan 5 akan diproses sebanyak 2 kuantum. Maka, time-nya akan bertambah menjadi 2. Kemudian, P1 yang tadi masih tersisa 3 akan diturunkan ke Q2 atau prioritas sedang. Kemudian pada time kedua, proses P2 akan masuk. Di sini kita mengetahui P2 memiliki burst time sama dengan 2 dan dikurangi dengan kuantum 2, maka P2 akan habis. Lanjut ke step berikutnya, time akan bertambah menjadi 4, time keempat, dia akan masuk. Di sini kita juga mengetahui P3 memiliki burst time sama dengan 3 dan dieksekusi sebanyak 2 kuantum. Jadi P3 akan tersisa 1 dan akan diturunkan ke Q2. Time-nya sekarang sudah 6, di time ke-6 proses P4 akan masuk, di mana proses P4 kita ketahui bahwa dia memiliki burst time dengan 8 dikurangi Q2. Kuantum sama dengan 6, proses akan turun ke 2. Seperti ini, time akan bersama menjadi 8, di time ke-8 proses P5 masuk, P5 memiliki burst time 2 dikurangi kuantum 2, maka P5 akan habis, dan time akan menjadi 10. Di time ke-10, proses P1 akan diproses pada Q2 dengan kuantum 4. Di sini kita mengetahui sisa 3 burst 3 dikurangi dengan 4. Jadi habis ya P1-nya. Jadi 13. Sekarang P1 habis. Sini menjadi 13. P3 diproses. P3 tadi kita ketahui memiliki satu lagi. Tinggal satu tadi P3. Sini 1 dan akan diproses untuk 4 Q2 habis, kemudian 14. Karena kita menggunakan priority boost sama dengan 14, maka selanjutnya P4 akan balik 3.
dari Q3 dengan time 14, kemudian akan diproses di Q3 dengan kuantum 4. Ulang-ulang. Di sini, di time ke-14, 4 akan diproses sebanyak 2 kuantum. Kita ketahui bahwa di 4 tinggal tersisa 6. Di proses 2, tersisa 4, turun ke Q2, 15, jadi diproses sebanyak 4 kuantum, paling berapa sebanyak habis. Jadi 20. Begitu alur eksekusinya. Baik, selanjutnya kita akan lihat Gantt chart dari MLFQ. Ya, di sini kita dapat melihat di prioritas tertinggi P1 sampai P5 akan diproses sebanyak 2. 3 sudah sampai P5. Semua proses yang masih tersisa akan diturunkan ke 2 atau proses sedang. Jadi, di kedua, kita akan memproses P1 sebanyak 3 karena sisa dari Q3 tadi ya. Q3 kan P1 sama dengan 5. Dengan kuantum 2, jadi sisa 3 yang kemudian diproses di Q2 memiliki kuantum 4 habis. Satu otomatis habis. Dan CPU akan lanjut proses P3 yang sudah bersama dengan 1. Dieksekusi lagi, lalu habis lagi. Dan kemudian kebetulan di sini pas ya, dari 13 ke 14. Karena kita tadi memakai dari 14. Jadi semua proses yang ada di Q2 akan dikembalikan ke proses Q3 atau kuantum tertinggi. Di sini kita bisa melihat akan diproses lagi di Q3 sebanyak 2 kuantum. Kita ketahui P4 masih tersisa 6. Jadi 6 dikurang 2 kuantum sama dengan 4, sisa 4, turun lagi ke Q2. Kemudian di Q2 akan diproses lagi sampai habis dari 20. Mungkin seperti itu penjelasannya kurang lebihnya. Karena pada algoritma MLFQ ini terdapat mekanisme yang disebut rebus. Pada waktu tertentu, dalam kasus ini kita memakai proses waktu. Semua proses yang belum selesai akan dikembalikan ke Q dengan prioritas tertinggi. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk mencegah starvation, yaitu kondisi ketika proses dengan prioritas tidak pernah mendapatkan CPU karena selalu kalah dengan prioritas digit yang lebih tinggi. Baik, kita akan masuk saja ke perhitungannya. Di sini kita mendapatkan runtime-nya dari sini, dari Gantt chart. Contohnya di runtime P3, waktu selesai dari P3 itu sama dengan 13. Kemudian, waktu selesai dari P3 itu 14 dikurangi waktu tibanya sama dengan 2. 14 kurang 2 sama dengan 12. Setelahnya ada di P4 yang selesai di 20, kemudian dikurangi waktu tiba itu sama dengan 3, di 20 kurang 3 sama dengan 17. Begitu juga dengan respon time sama seperti sebelumnya. Rata dari turnaround time kita mendapatkan 9,8 dan respon time sama dengan 1,6. Oke, selanjutnya kita akan melihat algoritmanya. Algoritma terbaik untuk meminimalkan turnaround time adalah STCF. Karena STCF memiliki rata-rata turnaround time paling kecil. Kemudian algoritma terbaik untuk sistem interaktifnya adalah round robin. Lanjut, trade-off nyatanya antara efisiensi dan fairness, STCF turnaround time kecil, tetapi proses panjang bisa mengambil lama. Round robinnya lebih adil karena memiliki kuantum 93, tetapi turnaround time lebih besar. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada materi ini. Kurang lebih saya meminta maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan. Juga minta maaf. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.